Kejadian ini terjadinya waktu aku masih ngontrak di daerah Ciledug. Dan aku tuh emang dulunya waktu kecil sering ngeliat makhluk yang gak kasat mata gitu, tanpa disengaja. Tapi aku gak bisa komunikasi. Jadi aku suka heran sama orang yang bisa komunikasi sama makhluk itu. Kayak gimana caranya, itu bener apa enggak ya, wallahu alam lah ya. Tapi karena aku sebagai manusia normal ya, aku jujur aja aku sering takut sama bangsa mereka gitu kalau aku pas lihat, karena kadang bentuknya tuh nggak lazim. Pernah ya aku tuh ngeliat ada orang tinggi dan sebadan-badannya tuh warnanya ungu semua. Terus aku juga pernah ngeliat ada makhluk gede banget, sekali jalan tuh langkahnya 5 meter. Terus pernah juga ngeliat ada sosok putih, aku nggak tahu itu apa, pokoknya dia ada di bawah pohon nangka. Terus yang paling menurut aku paling serem, jadi di kamarku itu ada fotoku kan waktu kecil, dan aku tuh di situ fotonya nggak senyum, biasa aja datar mukanya. Terus satu hari aku ngeliat foto itu, masa foto aku yang lagi diem itu tiba-tiba senyum sambil ngeliatin aku. Ya aku lempar lah pakai bantal itu foto. Anyway, keluargaku tuh tahu dan khawatir, takutnya aku kenapa-napa. Jadi aku diruqyah gitu. Habis itu aku dibawa ke pesantren sama Pak Kiai. Terus kayak mataku tuh ditutup batinnya atau apa ya, aku kurang paham deh waktu itu. Nah sampai akhirnya aku udah tuh gak bisa lihat lagi makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi pas kuliah ternyata kosanku tuh angker banget. Banyak teman-teman aku tuh yang cerita kalau mereka tuh sering ngelihat ada orang tengah malam, rambutnya panjang banget, tapi ngesot gitu, kayak rambutnya tuh dipakai buat ngepel lantai. Terus di kosanku ini juga sering ada yang cerita, suka dengar ada anak tangga tuh yang bunyi duk 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 gitu, kayak banyak orang yang langkah kakinya tuh naik turun tangga gitu. Terus kadang suka ada suara orang lagi nyeruput kopi, bahkan yang mungkin bikin horor ya, karena kan tiap kamar tuh ada kamar mandinya. Nah teman-teman aku tuh suka cerita kalau tengah malam tuh suka kedengeran ada yang mandi di dalam kamar mandinya gitu. Terus yang paling serem lagi, di kosanku ini juga banyak teman-teman aku yang cerita kalau lagi ngaca, itu mukanya bukan refleksi muka dirinya, tapi muka orang lain yang mukanya hancur. Gila, serem banget gak sih? Tapi alhamdulillah sih, aku gak ngerasain yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya aku nikah gitu. Dan kebetulan suami aku tuh anak pondokan. Kita ngontrak di deket Jaksel kan, sekitar setahun yang lalu. Di kontrakan itu tuh banyak banget kejadian aneh. Nah ini bukan aku aja yang ngalamin, tapi tetangga kontrakanku juga. Jadi cerita pertamanya gini, suami aku tuh kan pamit kerja jam 7 pagi. Biasanya sampai rumah pulang kantor tuh jam 7 malam lah. Nah jam 2 siang aku tuh ketiduran. Abis nyetrika aku capek banget, tapi kondisi pintu luar tuh aku kunci. Dan karena aku juga sadar lah jam 2 siang tuh suami aku gak mungkin pulang gitu kan. Tapi tiba-tiba saat aku lagi tidur itu aku ngerasa kepala aku dielus. Dan aku dibangunin dengan cara dicium keningku. Sampai akhirnya aku bangun. Nah, aku kan sembari bangun aku bilang, kamu udah pulang yang gitu. Terus aku lihat suami aku senyum aja gitu, gak ngejawab aku. Ya udah, terus suamiku ke dapur. Terus sadar nggak sadar aku bilang sama suamiku, oh iya anduknya abis aku cuci, ambil di lemari aja gitu kan. Karena biasanya suami aku tuh selalu mandi tiap pulang kantor. Nah karena biasanya aku nyiapin makan pas suamiku mandi, jadi ya udah aku harus bangun kan. Aku pengen siapin makan karena aku pikir suamiku lagi di kamar mandi nih, tadi kan dia mau mandi gitu kan. Terus aku lihat jam, kok masih jam 2 ini suami aku tuh udah pulang, antar aku aja ngobrol gitu kan. Tiba-tiba handphone aku berdering dan suami aku nelpon. Dia bilang, yang aku pulangnya telat. Dari situ aku langsung lari keluar rumah, ngos-ngosan. Aku gak berani masuk ke dalam rumah karena aku gak bisa ngebayangin siapa yang lagi mandi di kamarku. Ya udah gitu, aku akhirnya keluar, aku nangkring di rumah tetanggaku. Pas suami aku baru pulang, ya udah aku baru berani masuk rumah dan aku cerita sama dia. Terus pernah juga kejadian aneh banget, ini yang ngalamin suamiku sih. Jadi waktu itu sekitar jam 10-an malam gitu, suami aku lagi nonton TV di kamar. Aku tidur di sebelahnya dia, tapi posisinya tuh setengah duduk gitu loh sambil nyender ke
pundaknya suamiku. Terus tiba-tiba suami aku tuh kayak keganggu dari side eye-nya, dari mata sampingnya tuh kayak ada sosok perempuan yang ngelambai-lambai dari balik tirai pembatas antara kamar kami dan ruang tamu. Pas suami aku nengok lah, ternyata ada aku lagi berdiri di belakang tirai pembatas antara kamar kami dan ruang tamu. Sambil dada-dada gitu ke suamiku. Lah, suami aku bingung, perasaan istriku nih lagi nyender di pundakku gitu kan. Terus dia nengok ke arah aku yang lagi tidur di sebelah dia, terus dibangunin aku. Yang ini kamu bukan gitu. Lah, terus aku kan kebangun ya kayak, apaan sih gangguin aja. Loh, itu loh ada kamu juga di sebelah kanan gitu. Terus aku kebangun, aku lihat di sebelah kanan di balik tirai itu nggak ada siapa-siapa. Terus suami aku bilang, beneran tadi ada kamu di situ, udah yuk tidur aja deh kalau gitu. Yaudah akhirnya kita matiin TV terus kita tidur. Terus ini kejadian aneh lagi tapi dialamin sama tetanggaku. Jadi kan aku habis pulang kampung sama suamiku, biasanya tuh kami bawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu tuh biasanya kami taruh di goodie bag gitu loh, dipisah-pisahin, satu tetangga isinya tuh ini gitu. Kebetulan waktu itu isinya kerupuk tenggiri sama dodol ketan. Nah kan aku lagi misah-misahin kan, itu oleh-oleh buat rumah ini gitu. Belum aku bagi-bagiin, tapi aku capek banget, yaudah aku istirahat dulu. Nah sore-sore aku habis mandi kan keluar kan, mau ketemu tetangga gitu, tapi belum bawa goodie bag. Aku cuma pengen ngecek aja tetanggaku tuh ada apa nggak di rumah gitu. Tiba-tiba dia keluar tetanggaku sambil bilang, "Tan, makasih ya oleh-olehnya," gitu. Hah? Terus aku bilang, oleh-oleh apa mbak? Dalam hatiku ya, karena aku ngerasa aku belum bagi-bagiin oleh-oleh gitu kan. Terus dijawab lagi sama tetanggaku, tadi om kasih kerupuk di depan pintu, cuma denger suaranya doang sih, tapi disangkutin di pintu aja. Oh, aku mikirnya apa suami aku yang ngasihin pas aku lagi tidur tadi. Ya udah aku senyum kan. Terus aku bilang, "Ya sama-sama, semoga suka ya." Aku bilang gitu. Aku masuk dong tanya ke suamiku. "Yang tadi kamu ngasih oleh-oleh ke tetangga gitu kan?" "Enggak," kata dia gitu. Lah, aku langsung OTW dong ke ruangan di mana aku nyimpen goodie bag buat tetangga. Ternyata jumlah kerupuk dan ketannya masih sama. Ya udah aku iseng dong tanya ke tetanggaku, Mbak, tadi aku ngasihnya kerupuk doang apa sama ketannya?" Aku bilang gitu. Terus kata dia gini, "Cuman kerupuknya doang, tapi udah habis, enak banget." Terus kayak ya udah akhirnya aku tambahin kan, "Oh ini ada kerupuk sama ketan yang semulanya emang aku mau kasih ke dia," gitu kan. Terus tetanggaku jawab, "Oh ini beda lagi ya kerupuknya." Aku cuma senyum aja. Kayak beda, berarti tadi yang ngasih bukan aku kali ya. Terus ada lagi nih, satu lagi tetanggaku bilang dia pernah ngeliat aku pakai gamis lewat depan rumah dia, warnanya hijau gamisku dari atas sampai bawah, dan aku pakai kerudung syar'i. Padahal aku tuh nggak punya kerudung syar'i. Ya aku emang berkerudung, tapi ya standar aja gitu loh, segi 4, terus kayak nggak ketat juga, tapi nggak panjang juga gitu. Dan saat itu aku habis ke warung kan, dia bingung, katanya, "Mbak, kok bisa sih ganti baju cepet banget?" kata dia gitu. Ya gitulah lika-liku kehororan yang ada di sekelilingku, walaupun aku udah nggak bisa lihat lagi, tapi ternyata orang-orang terdekatku tuh dekat banget sama kayak gitu-gitu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.